Latar belakang. Kepribadian adalah organisasi yang dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Suatu fenomena yang dinamik memiliki elemen psikologi dan fisiologis yang berkembang dan berubah, serta memainkan peran aktif dalam individu, dalam fungsi individu. Dalam hal ini, Alport tidak setuju dengan teori psikoanalisis, sebab menurutnya manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak dan mengalir. Karena itulah dalam teori utama kepribadian Alport adalah motivasi yang mana memiliki fungsi untuk bergerak atau menggerakkannya. Biografi Gordon Alport. Gordon Alport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Anak keempat dari anak bungsu laki-laki dari pasangan John E. Alport dan Nellie Weiss Alport. Sejak dini, Alport lebih suka membaca daripada bermain. Pada tahun 1915, Alport masuk ke Harvard dan meraih gelar doktor psikologi pada tahun 1922. Gordon Alport menekankan pada keunikan individual. Ia yakin bahwa usaha untuk mendeskripsikan manusia dalam bentuk sifat yang umum merampas keunikan individu mereka. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori pengkajian persoalan-persoalan sosial, seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Apa itu kepribadian? Gagasan Alport mengenai definisi kepribadian yaitu organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Alport. Alport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Alport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran, yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Alport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Alport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Struktur kepribadian menurut Alport. Traits adalah kunci dalam mendefinisikan struktur kepribadian menurut Alport. Alport berpendapat bahwa pengertian-pengertian kebiasaan, traits, sikap, diri atau self, dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda satu sama lain. Alport menekankan pada trait di mana ia menyatakan bahwa intensi itu berbeda dari attitude. Teori-teori Alport kemudian dinamakan trait psikologi. Pada akhirnya, kontribusi terbesar Alport adalah teorinya mengenai trait. Ia mengklarifikasikan beberapa trait dan merevisinya menurut perkembangan teorinya sendiri. Dia berhasil membedakan antara trait sebagai hal yang dimiliki setiap individu dengan identitas dan attitude yang dimiliki setiap individu. Sumbangsihnya terbesar Alport adalah pengembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian, terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya. Karakter traits menurut Alport. Yang pertama, nyata dan benar-benar ada di setiap individu, bukan hanya sekedar label dan sebutan atau klaim. Yang kedua, menjadi casual sebab dari suatu perilaku yang biasa terjadi. Yang ketiga, empiris, bisa diidentifikasi indera. Yang keempat, masing-masing saling berkorelasi. Yang kelima, fleksibel dan berubah sesuai situasi.
atau versatilitas. Definisi kepribadian menurut Allport memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, istilah dynamic organization dipakai merangkum 2 pengertian. Kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, menghubungkan satu dengan yang lain. Yang kedua, psikofisikal, menyiratkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik yang dibuat oleh pengamat, tetapi merupakan fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan neural, disatukan ke dalam unit kepribadian. Yang ketiga, istilah determin, mempertegas kembali bahwa kepribadian adalah sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Prinsip-prinsip teori Gordon Allport. Yang pertama, prinsip motivasi. Menurut Gordon Allport, masalah motivasi adalah pusat belajar dengan psikologi kepribadian. Yang kedua, prinsip belajar. Kecenderungan umum yang menekankan belajar dan pekerjaan. Allport menekankan belajar sebagai faktor pengembangan kepribadian. Dia menemukan bahwa belajar adalah sangat terlibat sebagai modus motivasi. Yang ketiga, prinsip kekinian. Allport sangat yakin bahwa manusia hidup dan berpikir di masa sekarang dan bukan masa lalu. Motivasi selalu kontemporer. Individu bermaksud untuk menuju masa depan pada yang terbaik dan dijelaskan dengan perilaku di masa sekarang. Referensi dari PPT saya yaitu dari universitaspsikologi.com dan slideflyer.info.